warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima dengan NIM 2318034. Video ini dibuat guna memenuhi tugas SKI kelas C. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu dosen Dia Rifyanti MSI atas tugas yang telah diberikan sehingga menambah wawasan untuk saya. Berikut ini adalah video pembelajaran SKI dengan materi peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Thaif. Memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, ayo ketua kelasnya dipimpin. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu Nur Fatima. Kemudian apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Gak tahu, Bu. Nah, hari ini seperti masih melanjutkan materi yang kemarin, kita akan mempelajari mengenai peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Thaif. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke diskusi. Dan pada materi kali ini kita akan belajar tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Thaif juga. Tetapi kita memakai buku ini, buku 3 dimensi seperti ini. Ya, suka nggak? Suka, kan? Bu. Nanti Ibu akan menceritakan bagaimana isi di sini mengenai peristiwa hijrah Rasulullah. Kalian mendengarkan ya? Iya, Bu. Oke. Ya, sebelumnya Ibu akan mengabsen ya. Ana, Hadirah. April, Hadirah. Julia. Hadirah. Oke, nihil ya, semuanya berangkat ya, Iya, alhamdulillah. Bu. Langsung saja Ibu akan menjelaskan sejarah cerita mengenai peristiwa hijrah Rasulullah ke Thaif dari lembar pertama. Sebelumnya Ibu akan bercerita, Thaif salah satu tempat bersejarah dalam perkembangan dalam Islam. Karena tempat inilah Nabi Muhammad SAW pernah berhijrah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Ini bisa dilihat. Kemudian Thaif itu dalam bahasa Arab yang berarti translate. Thaif berada di lembah antara pegunungan Asir dengan pegunungan Al-Hada yang dapat ditempuh 1 jam 45 menit. Kemudian Thaif ini merupakan kota di provinsi, siapa yang tahu? Ya, provinsi Mekah, Arab Saudi pada ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut. Tepatnya di lereng pegunungan Ghorwan. Bani Thaqif adalah penduduk asli kota Thaif. Bangsa Thaqif tersebut disebut sebagai keturunan dari Qasi bin Munabbih bin Bak bin Hawazin. Ia salah satu keturunan dari Bani Hawazin yang menjadi seorang pemimpin Wadi Waji. Sejak itu mendapat julukan Thaqif, artinya cerdas dan mudah paham. Thaif salah satu tempat bersejarah dalam perkembangan dalam Islam. Karena tempat inilah Rasulullah SAW pernah berhijrah. Peristiwa hijrah ini terjadi pada bulan apa tadi? Syawal tahun 10 kenabian. Pinter ya. Tak lama setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat. Sepeninggal kedua orang yang dicintainya, Rasulullah SAW kemudian berhijrah. Ini persiapan peristiwa hijrah Rasulullah ke Thaif. Kemudian ke bagian kedua, sebelum hijrah ke Thaif, Rasulullah mengalami siksaan dari Quraisy yang menjadi-jadi hingga jiwa Rasulullah dalam bahaya. Keadaan seperti ini terpaksa mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit, bisa dilihat dari gambar ini. Keputusan itu yaitu pergi ke Thaif. Ia tidak ingin syiar Islam berhenti akibat ulah kaum Quraisy. Semangat Rasulullah itu begitu luar biasa hijrah ke Thaif yang berjarak 60 mil dari Mekah bersama Zaid bin Harithah. Mereka berjalan kaki tanpa menunggangi seekor unta. Bertujuan Quraisy tidak mencurigainya perjalanan yang membutuhkan waktu 4 hari itu.
Kemudian ke bagian ketiga, saat tiba di Thaif, Peluh membasahi tubuh Rasulullah. Di Thaif ia mengunjungi sejumlah pasar dan tempat pertemuan hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW ini ke Thaif berharap memperoleh dukungan. Dukungan dari siapa? Dukungan dari penduduk setempat dan menyambut baik ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Selain itu, untuk menjadi lahan dakwah baru di Thaif. Dengan meminta bantuan Sakif, Bani Sakif adalah kabilah terbesar di Thaif yang mempunyai kekuatan fisik dan ekonomi cukup memadai. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan maksud kedatangannya. Mengajak mereka memeluk Islam dan tidak menyembah selain Allah. Kemudian ke bagian yang 4. Namun, apa yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW dan Harisoh akan meninggalkan Thaif? Mereka dihadang sekelompok penduduk kota Thaif yang tidak ramah ini. Bahkan di antara sekelompok itu ada beberapa anak kecil. Dan beberapa saat kemudian perintah dari seseorang dari sekelompok penduduk memerintahkan anak-anak di wilayah itu untuk melemparinya bebatuan hingga kakinya terluka. Ini penduduknya, ini Rasulullah. Sikap penduduk Thaif yang brutal dan mencemooh melempari batu hingga pengusiran dari Thaif. Sikap brutal penduduk Thaif membuat sahabat Rasul Zaid bin Harithah rela turun tangan membela dan melindunginya. Sampai kepalanya pun juga terluka akibat lemparan batu. Kemudian, dalam perjalanan pulang ke Mekah dan setelah gagal berdakwah di Thaif, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua tokoh kafir Quraisy di Mekah. Lokasinya ini tak jauh dari Masjid Qontoroh yang dibangun sekitar 162 tahun lalu oleh Khalifah Turki Utsmani. Keadaan keduanya memprihatinkan dan luka-luka karena diikuti dan diserang terus dengan batu oleh sebagian penduduk kota Thaif. Dua tokoh Quraisy ini karena merasa sangat kasihan menyuruh budaknya yang beragama Nasrani, Adas, memberikan setandan anggur. Nabi dan Zaid menerimanya dan membaca bismillah sebelum memakannya. Nah, mendengar itu Adas mengatakan kepada Nabi dan Harithah, kata-kata itu tidak pernah terucapkan penduduk di negeri ini. Nah, mendengar perkataan Adas, lantas Nabi SAW bertanya tentang asal agama Adas. Ia menjawab beragama Nasrani dan berasal dari Nineveh. Nabi kemudian menyebut nama Yunus bin Matta yang dianggapnya sebagai saudara dan mengatakan kalau dirinya juga Nabi. Mendengar perkataan Nabi membuat Adas kaget seketika, mencium tangan dan kakinya, dan selanjutnya Adas menyatakan memeluk Islam. Peristiwa pertemuannya dengan dua orang Quraisy dan Adas membuat Nabi terhibur. Perjalanan panjang yang melelahkan sejauh 90 km, menginap 10 hari, tidak ada seorang menyambut ajakan. Dan dakwahnya Nabi tetapi markas tokoh Quraisy yang gencar memusuhi Islam memeluk agama Islam. Setelah mengalami masa-masa sulit itu, yakni hijrah ke Thaif, Allah SWT menghibur Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan perjalanan menghadap Sang Khalid di Sidratul Muntaha. Demikian itu cerita tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Thaif. Nah, di materi kali ini kesimpulannya adalah kita sebagai seorang peserta didik harus sabar, tabah dalam belajar. Kemudian kita harus bersungguh-sungguh dan bersemangat. Karena apa? Karena ketika kita sudah melalui ujian semuanya, kita sudah sabar, kita sudah tabah, kita sudah semangat dalam belajar, nantinya kita akan memetik hasilnya yang menggembirakan. Seperti itu ya anak-anak.
Demikianlah pelajaran pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran SKI dari saya yang bermateri peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan atau kurang lancar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.